Shalom semuanya, selamat pagi, happy Sunday buat kita semua. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita hari Minggu. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau menyanyikan, kami mau memuji Engkau Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami menyiapkan hati kami juga untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hati
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat denganmu Tuhan, untuk selalu tinggal di dalam hadiratmu Tuhan. Let your presence selalu ada Tuhan di dalam hati kami. Biar hadiratmu selalu ada Tuhan di dalam hati kami. Biar kami terus berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kasih Yesus. Biar kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang terbaik Tuhan. Amin Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan, amin. Bahwa kemenangan terjadi di sini karena Yesus Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di rumah-rumah saudara-saudara. Tuhan hadir di mana saudara-saudara berada. Siapkan hati untuk kita dengarkan firman pagi hari ini. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh, saya menyebutnya evangelis, artinya itu pelayan Injil ya, karena memang belum kalau di dalam organisasi itu ada level-level kependetaan begitu. Level yang pertama masuk itu namanya pelayan Injil, jadi atau evangelis. Michelle Fortunella ya. Dia masih muda, dia punya hati untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Michelle Fortunella. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah hati Tuhan itu dicurahkan melalui hamba-Nya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Michelle untuk melakukan. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Setelah mendengarkan pujian penyembahan tadi, mari kita bersatu hati, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan yang baik Tuhan. Kami masih bisa beribadah bersama Tuhan. Kau memberikan kesempatan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami masih bisa bernafas hingga hari ini Tuhan. Dan Tuhan, hari ini Tuhan, kami telah menyiapkan setiap hati kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah nama-Mu, dan sekarang saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Pesankan Tuhan apa yang ingin Kau berikan dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti tentang firman-Mu, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap hati kami biar kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelumnya saya bersyukur, saya juga berterima kasih untuk kesempatan hari ini saya bisa men-sharingkan, memberitakan firman Tuhan di SIF House of Restoration Surabaya. Saya berterima kasih kepada Pak Agus dan juga tim pastoral yang memberikan kesempatan ini. Haleluya. Puji Tuhan ya saudara-saudari, kita sudah sampai di bulan Maret di tahun 2022. Begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus masih sangat baik dalam kehidupan kita dan selama-lamanya tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Oke, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menciptakan kita istimewa. Dia memiliki tujuan dan rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Amin. Allah menciptakan manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Filsuf-filsuf Yunani, mereka juga memandang bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu adalah satu kesatuan hidup manusia. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 kalau kita membaca,
Di situ tertulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini Paulus yang menulis surat 1 Tesalonika ini, dia mengatakan menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Dalam diri kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Ada 3 unsur dalam diri kita sebagai manusia. Hari ini saya akan bicara tentang spirit, which is God conscious. Roh merupakan bagian terdalam dalam diri kita. Bahkan sering disebut juga roh itu merupakan memiliki tingkatan yang paling tinggi daripada jiwa dan tubuh. Roh yang di dalam perjanjian lama juga disebut dengan ruah, yaitu roh yang menjuruk kepada unsur kehidupan kita sebagai manusia sehingga kita bisa hidup karena ada roh, ada ruah dalam diri kita. Ada juga di dalam perjanjian lama disebut juga dengan neshama, di mana roh yaitu sebagai unsur kesadaran, unsur yang memberikan kita pengertian tentang Allah, kesadaran tentang Allah, memberikan kita hikmat juga. Di dalam Ayub 32 ayat ke-8 ditulis di situ. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Di Kejadian 2 ayat 7 tertulis, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas, menghembuskan neshama, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nafas yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia, yaitu neshama ini. Unsur kehidupan, unsur kesadaran, unsur pengertian yang diberikan masuk di dalam kehidupan diri manusia. Tuhan yang langsung menghembuskan nafas ini. Inilah mengapa roh, neshama yang ada di dalam diri kita itu memiliki potensi untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa disadarkan, untuk kita bisa memiliki persekutuan dan hubungan dengan Allah. Roh di dalam diri kita membuat kita memiliki kesadaran akan Allah, God conscious, memiliki kesadaran akan Allah dan karyanya, termasuk kesadaran akan siapa kita di hadapan Tuhan. Karena kita juga diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan untuk maksud yang mulia. Kesadaran akan Allah ini juga sebenarnya akan memiliki efek, memiliki dampak dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai manusia. Derek Prince mengatakan di dalam bukunya, fungsi utama dari roh yaitu kesatuan dan persekutuan dengan Allah. Saya ulangi, fungsi utama dari roh yang ada dalam diri kita yaitu untuk mencapai kesatuan dan persekutuan dengan Allah. Bagaimana kita dapat memaksimalkan fungsi roh yang ada dalam diri kita? Seperti apa sih? Saya mengajak saudara-saudari untuk membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Mari kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ke 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Kita lihat di situ, mari kita perhatikan, saudara-saudari sekalian, di ayat yang ke-15. Tubuhmu adalah anggota Kristus. Di situ ada pernyataan bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Di ayat 19 juga dikatakan, kita lihat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah anggota Kristus, dan tubuh kita adalah bait, adalah rumah dari Roh Kudus yang diam di dalam kita semua. Sebagai orang percaya tentunya. Ketika kita menjadi orang percaya, kita memberi diri kita dibaptis. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima Roh Kudus, kita dibaptiskan Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus masuk di dalam setiap diri kita. Inilah yang dijanjikan Yesus Kristus sebelum dia meninggalkan dunia ini. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan, perhatikan, akan diam di dalam kamu. Penolong yang lain, Roh Kudus itu akan menyertai selama-lamanya, dan Roh Kudus itu memiliki tempat di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, Roh Kudus memiliki bagian dalam diri kita, bersatu dengan roh kita. Roh Kudusnya tinggal untuk menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita, menegur kita, memimpin kita untuk masuk di dalam kehendak Tuhan. Kuasa Roh Kudusnya juga yang melepaskan kita dari yang jahat, melepaskan kita dari setiap keterikatan, melepaskan kita dari keegoisan kita juga. Mungkin kita sebelum mengenal sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup kita berpusat kepada diri kita sendiri, kepada aku. Apa yang aku mau, apa yang aku tuju, apa yang menyenangkan aku, hanya tertuju pada aku, dan aku. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita membiarkan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk kita memiliki kerinduan untuk kita hidup untuk Dia, dan Dia. Menyenangkan apa yang menyenangkan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Disitulah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita. Kesatuan roh dengan Allah akan menggiring kita kepada akhir dari keakuan kita. Hidup kita nggak lagi tentang aku, tapi tentang Dia, tentang Tuhan. Kemudian kita baca teks selanjutnya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Diri kita telah lunas dibayar oleh Allah. Dan panggilan kita yaitu untuk memuliakan Tuhan. Panggilan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan sudah melunaskan, sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, sudah bersedia turun ke dunia mengorbankan darahnya, bersedia disalibkan, menanggung derita untuk kehidupan saya dan saudara. Biar kita bisa menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib ini. Kita sadar bahwa hidup kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, sehingga hidup kita sudah memiliki tujuan yang jelas, yaitu hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita nggak lagi menghambakan diri kita kepada dunia ini, tapi kita mau menghambakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mau apa?
Ada orang yang diperhamba uang contohnya. Ketika dia diperhamba uang, hidupnya habis untuk mengejar uang, mengejar kekayaan. Hidupnya habis di situ. Dia berfokus kepada uang. Dia melakukan segala cara hanya untuk uang. Di situ dia sudah diperhamba oleh Mamon. Dia mengejar hal yang fana. Dia menuankan yang bukan Tuhan. Kenapa orang bisa menuankan yang bukan Tuhan? Karena dia mencintai uang lebih daripada Tuhan. Di titik itu, kita sudah memiliki berhala dalam hidup kita, dalam hati kita. Berhala itu apa? Berhala udah gak lagi tentang pohon-pohon, tentang ramuan-ramuan atau apa, itu sudah bukan tentang itu. Berhala, yaitu ketika kita mencintai sesuatu atau siapapun lebih daripada kita mencintai Tuhan. Di situ kita sudah memiliki berhala dalam hati kita. Ketika kita berhala, kita contohnya yang tadi, kita mengejar uang, kita menuangkan uang dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita sedang mengesampingkan Tuhan. Kita sedang menggeser posisi Tuhan dari yang semestinya kita alihkan, kita ganti dengan apa yang menjadi berhala dalam hati kita. Jadi mari kita periksa setiap hati kita, apakah kita telah mencintai sesuatu atau siapapun lebih daripada kita mencintai Tuhan. Jika memang seperti itu, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ayo kita berbalik, kita bertobat, kita kembali lagi memusatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin uang jadi berhalamu, mungkin keluarga jadi berhala dalam hatimu. Kita kembali lagi, kita kembali kepada Tuhan, di mana panggilan kita yaitu untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga menjadi tujuan, menjadi pusat, yaitu seharusnya Tuhan. Kita baca di ayat 16 dan 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mengikatkan, di dalam teks bahasa asli, di bahasa Yunani-nya ditulis dengan kolomenos, menyatukan dirinya. Atau dari kata dasar kolao, saya menempelkan. Pengorbanan Yesus dan karyanya di kayu salib seharusnya sudah melepaskan kita, memisahkan kita dari dosa. Namun ketika kita dengan kehendak bebas kita sendiri, kita memilih untuk mendekatkan, untuk menempelkan, untuk menyatukan, mengikatkan diri kita dengan dosa, lama-lama kita akan bersatu dengan itu. Otomatis ketika kita sedang kolomenos, menyatukan diri kita, mengikatkan diri kita dengan dosa, di situ kita sedang menentang Tuhan. Kita sedang nggak peduli lagi dengan Tuhan. Kita berarti di situ kita sedang membiarkan diri kita diperhamba oleh iblis, menyenangkan iblis. Di Lukas 16 ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita nggak bisa diperhamba iblis, dan sekaligus kita juga menghambakan diri kepada Tuhan. Nggak bisa. Karena itu adalah dua arah yang berlawanan. Ketika kita berjalan, kita mendekatkan diri kepada iblis, otomatis di situ kita juga sedang menjauh daripada Tuhan. Namun ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita menempelkan diri kepada Tuhan, kita mau mengikatkan diri kita kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, di situ kita juga otomatis kita menjauhkan diri kita dari iblis, kita menjauhkan diri kita dari dosa, dari dunia ini, karena kita sedang dekat bersatu dengan Tuhan. Biar kita bisa menjadi hamba Kristus yang sejati, kita mendekatkan diri, menempelkan dan mengikatkan diri kita kepada Allah.
kesatuan roh kita dengan roh Allah membawa kita kepada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Membawa kita kepada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Roh di dalam persekutuan dengan Allah juga akan menunjukkan dan berbicara kepada kita ketika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pernah merasa ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita jatuh dalam dosa, roh yang ada dalam diri kita mengingatkan kita, menyadarkan kita, oh ini gak menyenangkan Tuhan, oh ini menyakiti Tuhan, ini mengecewakan Tuhan. Kita punya sense itu dalam diri kita. Karena roh itu yang menegur kita, yang mengingatkan kita. Jangan kita sampai kita terus-terusan mengabaikan Roh Kudus. Atau bahkan kita menentang Roh Kudus. Di dalam 1 Samuel ketika kita pernah membaca di dalam Perjanjian Lama, Roh Tuhan itu undur daripada Saul, dikatakan di situ. Karena Saul menolak, menentang. Dan roh Tuhan itu undur daripada Saul. Tuhan kita itu Tuhan yang selalu berinisiatif. Tuhan yang memiliki inisiatif untuk selalu membawa kita ini dekat kepada Tuhan. Mengingatkan kita, menegur kita. Mari kita sadari, kita bersyukur kita punya roh itu dalam setiap diri kita. Kita bersyukur Tuhan sudah kasih nesyamah dalam diri kita, sehingga kita bisa sadar akan kehadiran Tuhan, kita sadar akan siapa Tuhan, kita diberikan pengertian oleh Tuhan. Mari kita juga sadar, diri kita ini udah bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Gak ada lagi istilah, hidup-hidup gue, suka-suka gue. Mungkin itu slogan ketika kita hidup belum di dalam Tuhan. Hidup gue suka-suka gue, YOLO, you only live once. Lakuin semau-mau gue. Kita mulai menuruti daging kita mulai menuruti tubuh kita. Apa yang menyenangkan daging kita, apa yang menyenangkan tubuh kita, itu yang kita kejar, itu yang kita jalani. Tapi roh seharusnya tidak didikte dari bawah, dari jiwa dan tubuh kita. Tapi roh seharusnya didikte dari atas, dari Roh Kudus yang daripada Tuhan tinggal di dalam diri kita. Seharusnya roh itu yang menuntun setiap kehidupan kita. Kita nggak lagi hidup gue, suka-suka gue, tapi berbalik, hidupku suka-suka Tuhan. Karena setelah bertobat, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, udah hidupku suka-sukanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita kejar. Karena Roh Kudus pasti mendorong kita untuk kita bisa melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang sesuai dengan firman-Nya, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin sering selama ini kita menuruti keinginan kita sendiri, menuruti daging kita sendiri, menuruti tubuh kita sendiri. Tapi coba kita mulai minta tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam setiap diri kita. Kita minta tuntunan dari roh itu untuk bisa memimpin setiap jalan kehidupan kita. Kita tanya Tuhan, ngomong sama Tuhan. Saya juga sering ketika saya melakukan apapun, gak hanya di gereja, gak hanya dalam waktu-waktu doa, saya ngobrol dengan Tuhan, ngobrol dengan Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Nanti saya mengucapkan terima kasih, makasih ya Tuhan. Saya sedang bekerja, saya sedang bingung, saya tanya, saya ngobrol sama Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan. Bahkan dalam apapun yang saya lakukan. Karena Tuhan, roh yang ada dalam diri kita, roh juga yang memberikan kesadaran akan Allah, memberikan pengertian di dalam diri kita. Ketika kita menempelkan diri kepada Tuhan, kita membangun persekutuan dengan Dia, kita mencapai kesatuan roh dengan roh Allah, kita akan memiliki kerinduan-kerinduan untuk menyenangkan Tuhan dalam diri kita. Persekutuan dengan Allah juga akan menjauhkan kita dari dosa, karena kita sedang mendekatkan, menyatukan, mengikatkan diri kepada Tuhan.
Kesatuan dan persekutuan dengan Roh Allah juga akan membuahkan dampak yang memuliakan Tuhan. Keluaran 31 ayat 3-5 ditulis, kupenuhi dia dengan Roh Allah. Kupenuhi dia. Dia di sini yaitu Bezaleel. Bezaleel ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membangun tabernakel. Di situ ditulis kupenuhi dia dengan Roh Allah. Tuhan yang memperlengkapi dia. Tuhan yang memenuhi dia dengan kemampuan rohani dari Allah untuk memenuhi kehendak Allah di dalam hidupnya. Ditulis di dalam bahasa Inggris, this man filled with the Spirit of God. Dipenuhi dengan Roh Allah. Dia dengan talentanya dia memakai talentanya dia untuk membangun tabernakel itu. Dengan kemampuan dari Roh itu menjadi sempurna. Mungkin kita melakukan kegiatan, kita melakukan pekerjaan kita, atau bahkan kita melayani tanpa melibatkan Roh. Bisa, sangat bisa. Kita bisa melakukan itu. Kita nggak melibatkan Tuhan dalam apa yang kita lakukan, bisa. Tapi ketika kita mau melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Allah yang dalam diri kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, apa yang kita lakukan itu berada di atmosfer yang berbeda, berada di tingkatan yang berbeda. Karena ketika kita melakukan itu, bisa ada hati, bahkan hidup orang yang diubahkan. Contohnya, mungkin ketika ada pelayan musik di gereja, dia bisa melayani dengan skill dia sendiri, dengan kemampuan dia sendiri. Bisa. Ibadah berjalan dengan lancar, bisa dengan lancar. Tetapi ketika mungkin ada orang, mungkin kemampuan musiknya standar, nggak begitu wow gitu, nggak begitu wah sangat bisa, sangat skillnya sangat tinggi gitu. Mungkin kemampuannya biasa saja. Tapi dia melibatkan Roh Allah, Roh dalam dirinya ikut melayani, ikut ambil alih dalam pelayanan dia. Pelayanannya bisa memiliki dampak yang luar biasa. Kesatuan rohnya dengan Roh Tuhan, oleh karena persekutuan, hubungan yang intim dengan Tuhan juga. Pelayanan dia, apa yang dia lakukan itu, bisa mengubah hati, bahkan kehidupan orang. Jadi pasti akan ada sebuah dampak dan buah yang nyata ketika roh kita senantiasa berada dalam kesatuan dan persekutuan dengan rohnya. Kemudian selain memiliki dampak, kesatuan dan persekutuan roh kita dengan rohnya akan menyelaraskan tujuan kita dengan tujuan Tuhan untuk kita. Dan memampukan kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat ke-21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Di dalam NIV ditulis, after all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem. Ditulis dengan decided, di dalam terjemahan baru ditulis bermaksud, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem. Di dalam bahasa Inggris, Paul decided to go to Jerusalem. Decided, ketika saya mau melihat apa sih decided ini apa, dari bahasa aslinya bagaimana, ternyata didapati sebuah pengertian yang luar biasa. Di situ bermaksud, Paul purpose in spirit to go to Jerusalem. Purpose in spirit. Paulus dituntun oleh roh untuk masuk ke Yerusalem, untuk pergi ke Yerusalem. Oleh tuntunan roh, dia pergi ke Yerusalem. Paulus dituntun oleh roh. Di Kisah Para Rasul 20, di pasal yang selanjutnya, ditulis di ayat ke-22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa, perhatikan, penjara dan sengsara menunggu aku.
tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada Paulus. Bahkan Roh Kudus sudah memberitahu Paulus apa yang akan terjadi kepada Paulus ketika dia pergi ke sana, pergi ke Yerusalem. Dikatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tapi Paulus tetap mau dan masih memilih untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh yang ada dalam dirinya, untuk menggenapi kehendak Tuhan, untuk masuk, untuk berjalan di dalam rencananya Tuhan dalam kehidupan Paulus. Karena dia menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendaknya sendiri. Mungkin Paulus sebagai manusia, saya mencoba memahami, mungkin dia, gimana? Saya yang jadi Paulus, mungkin saya berpikir, waduh nanti saya di penjara, saya mengalami hal yang gak enak nanti di sana. Mungkin akan berpikir dan ragu-ragu mungkin. Tapi kita bisa melihat dia menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendaknya dia sendiri. Apapun yang terjadi, Roh Kudus tuntun saya mau pergi, apapun konsekuensinya. Apakah kita juga rindu Roh memimpin kehidupan kita? Roh Kudus yang dalam diri kita menuntun kehidupan kita masuk dalam rencananya Tuhan. Menuntun dalam setiap keputusan apapun yang kita buat. Apakah kita mau mengizinkan Roh Kudus menuntun kita? Biar hidup kita nggak dituntun oleh jiwa kita atau tubuh kita, daging kita. Saudara-saudari, Tuhan memperhatikan setiap kehidupanmu. Engkau diciptakan unik, engkau diciptakan berharga, engkau diciptakan dengan panggilan yang mulia. Tuhan sudah memiliki tujuan dan rencananya untuk kehidupanmu. Tuhan sudah mempersiapkan jalan untuk kehidupanmu. Dan sekarang Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan, sedang mempersiapkan dirimu untuk bisa berjalan di dalam rencananya, untuk bisa mencapai tujuan yang sudah Ia buat untuk kehidupanmu. Mari kita masuk dalam jalannya, kita minta tuntunan Roh dalam diri kita, Roh Kudus yang telah ada dalam saya, dalam saudara, untuk bisa menuntun kehidupan kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita hidup dalam persatuan, kita hidup dalam persekutuan dengan Roh-Nya. Jangan hanya menunjukkan list keinginanmu kepada Tuhan. Minta apa yang Tuhan mau. Minta list keinginannya yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupanku. Saya mau sharing sedikit. Saya sewaktu lulus dari SMA, saya dari kecil nggak pernah terfikirkan untuk sekolah Alkitab, untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saya nggak pernah terfikir untuk seperti itu. Saya dulu dengan pikiran saya sendiri, dengan cita-cita saya sendiri, saya sudah membuat plan untuk kehidupan saya, mungkin 10 tahun ke depan saya akan ngapain, saya akan gimana, step-stepnya bagaimana, sudah saya pikirkan dari jauh-jauh hari. Lalu saya lulus SMA, saya udah berencana, saya akan cari beasiswa, karena pada saat itu juga ekonomi keluarga saya sedang buruk. Kakak saya yang studi di Jakarta memerlukan biaya yang cukup besar, dan itu membuat keluarga kami kewalahan dalam keuangan, sehingga saya juga merasa saya nggak mungkin untuk meminta dikuliahkan atau meminta untuk dikuliahkan dan mencukupkan saya nggak mau. Akhirnya saya begitu lulus dari SMA, saya oke, nggak apa-apa Ma, nggak apa-apa, saya nggak kuliah dulu. Michelle yang cari-cari beasiswa sendiri untuk bisa kuliah nantinya, nggak apa-apa.
sambil ya 1 tahun ini sambil belajar seperti itu. Akhirnya singkat cerita saya tidak kuliah, mungkin teman-teman saya yang lain kuliah atau langsung bekerja. Saya waktu itu tidak langsung kuliah, saya sempat ke Jakarta juga ikut ke cici saya. Untuk di sana saya juga kerja part time, jadi sales waktu itu sempat juga. Sambil saya itu biasanya waktu pulang dari kerja di Jakarta itu saya pulang, saya rajin untuk buka internet, buka Twitter pada saat itu juga untuk cari informasi beasiswa di jurusan yang saya inginkan. Saya dulu tuh, saya pengen masuk ke perfilman, jurnalistik, kehidupan film lah di Jakarta. Kan itu kan, wah, terlihat seperti meyakinkan, apalagi bisa jadi artis gitu ya, jadi artis, kekayaan ada, popularitas ada, itu yang saya pikirkan dulu, yang saya tuju dulu. Lalu singkat cerita, saya menemukan, ada beasiswa ini, beasiswa Metro TV. Metro TV waktu itu pertama kali membuat program beasiswa untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya, boleh nih dicoba, gitu. Saya coba apply dari yang tes online dari seluruh Indonesia, akhirnya masuk ke dalam 50 besar. Dari 50 besar di tes kesehatan juga, dan berkas-berkas rapor semuanya dikumpulkan, lalu ternyata saya lolos lagi masuk ke tes offline. Jadi saya harus berangkat ke Jakarta. Waktu itu juga berangkat ke Jakarta juga harus dengan biaya sendiri. Di situ saya nggak apa-apa ya Pak ya, saya pergi, nanti pasti bisa dapet ini, bisa dapet gitu. Akhirnya, iya nggak apa-apa, pergi sampai di sana. Ya singkat cerita, saya bisa mendapatkan beasiswa itu. Di situ saya merasa, wah, Tuhan buka jalan ini untuk apa yang saya mau. Saya udah punya rencana nanti saya kuliah sambil saya cari link, mungkin saya sambil kerja. Begitu sudah lulus kuliah, saya bisa kerja di sini, saya bisa punya kehidupan yang enak, saya udah punya rancangan itu dalam pikiran saya. Lalu saya mendapatkan beasiswa itu, sudah saya pulang lagi di Malang. Ini kegiatan saya pelayanan di rumah gitu. Lalu sampai suatu kali saya juga sedang ngobrol-ngobrol dengan gembala saya. Oh iya, Michelle nanti gimana jadinya? Ya Michelle mau gini Om, Michelle mau jadi kayak gini, ya saya bicarakan gitu. Lalu entah perkataan dari mana, Pak Gembala saya itu berkata, Michelle nggak mau sekolah Alkitab. Dan saya di situ langsung menolak perkataan itu. Wah, ya enggak lah Om, ngapain? Enggak pernah kepikiran gitu. Oh, ya coba didoakan aja gitu. Di situ saya langsung menolak, saya nggak pernah terpikirkan sama sekali untuk ke situ. Lalu saya sudah selesai, tapi perkataan itu, ya Tuhan juga pakai perkataan itu, terngiang-ngiang terus di pikiran saya. Waktu itu saya belum daftar ulang di Jakarta, jadi kan harus daftar ulang itu sekitar bulan Mei atau April akhir, itu harus daftar ulang. Jadi itu masih di bulan Februari, Maret gitu. Tapi perkataan itu terus terngiang-ngiang dalam diri saya, dalam otak saya, dalam pikiran saya. Hingga waktu saya berdoa, dalam jam doa saya, Tuhan ngomong dengan kuat, Michelle, apa yang engkau inginkan, itu apakah keinginanku dalam kehidupanmu, atau keinginanmu sendiri? Di situ saya langsung, oke Tuhan, terus gimana ini? Ini jalannya udah ada loh, masa nggak jadi? Lalu saya memutuskan, oke, saya ambil doa puasa 2 minggu. Itu juga waktu itu sudah di bulan April. Oke, saya ambil 2 minggu sebelum saya daftar ulang benar-benar ke Jakarta. Itu saya sebelumnya, padahal saya udah cari-cari kos-kosan, saya udah cari asrama untuk saya memperkirakan kehidupan saya di Jakarta. Saya udah pikir-pikir seperti itu. Terus
saya berdoa puasa. Di minggu pertama itu saya masih yakin sekali akan pilihan saya. Ya udahlah, saya doa, nggak apa-apa. Ya nanti pasti yang saya pilih tetap gitu. Pasti tetap ini soalnya yang saya mau dan ini udah ada nih, tinggal dijalanin gitu. Lalu minggu pertama, yaitu dalam puasa itu kita tanya kehendak Tuhan, bukan meminta Tuhan menjawab kehendak kita. Di minggu kedua, saya mulai diajar Tuhan, saya mulai meletakkan keinginan saya, kehendak saya sendiri, impian saya sendiri, cita-cita saya sendiri, saya letakkan itu. Saya tanya Tuhan mau apa? Biar Roh Kudus-Mu yang tuntun aku masuk dalam rencana-Mu. Di situ Tuhan bekerja. Di minggu kedua, di hari-hari terakhir, Tuhan menaruh kuat dalam hati saya, kamu sekolah Alkitab. Di situ, mungkin secara pikiran manusia, ketika saya mau mentaati itu, saya mau sekolah Alkitab, oke Tuhan, saya sekolah Alkitab. Saya nggak punya pikiran, saya nggak punya rancangan, saya nggak punya tujuan yang jelas dalam pikiran manusia saya. Terus saya mau jadi apa nanti? Gimana kehidupan saya nanti? Tapi saya di situ, Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada saya. Di hari terakhir saya benar-benar yakin saya sekolah Alkitab, menyerahkan hidup pada Tuhan. Saya ingat saya keluar dari kamar doa saya ngomong kepada orang tua saya mau sekolah Alkitab. Mereka pun kaget. Hah? Beneran? Iya, saya mau sekolah Alkitab. Oh, ya sudah, coba besok kita lihat, kita ngobrol ke gembala kita. Lalu besoknya saya langsung ke gembala saya, lalu diarahkan, oke, mungkin bisa langsung ambil formulir di Sati. Saya ke Sati, dan waktu saya ke sana, oh pas ini 2 hari lagi tutup pendaftarannya. Oke, dan akhirnya saya sampai hari ini saya bisa sharing firman Tuhan kepada saudara-saudari sekalian juga. Itu anugerah Tuhan. Hingga hari ini saya bertahan, saya semakin dikuatkan dengan panggilan saya. Karena Roh memimpin kehidupan saya. Saya nggak lagi memegang kehendak saya sendiri, tapi Tuhan memampukan saya untuk hidup, mentaati kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Coba yang mau saya sampaikan di sini, coba kita tanyakan pada diri kita. Apakah ketika kita membuat suatu keputusan, suatu rancangan, apakah itu berdasarkan diri kita sendiri, atau kita sudah tanya tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, memimpin jalan kita. Saya percaya kita mau untuk hidup dipimpin oleh Roh, bukan oleh jiwa dan tubuh kita, bukan oleh keinginan kita sendiri. Biar Roh kita selalu aktif, kita memiliki God conscious dalam diri kita selalu disadarkan akan Allah, kita diberikan pengertian, biar Roh itu bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita. Kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Di 1 Korintus 2 ayat ke-9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Biar Roh Kudus dalam diri kita bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tuhan rindu untuk menuntun kehidupanmu masuk dalam panggilannya. Biar kita memiliki persatuan dan persekutuan dengan Roh yang ada dalam diri kita. Biar Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami, yang telah berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Biar kami minta Tuhan, Roh-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami. Kami rindu untuk bisa masuk dalam rencana-Mu, kami rindu untuk bisa masuk dalam panggilan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami nggak mau menyerahkan hidup kami diperhamba oleh dosa.
atau apapun yang ada di dunia ini, kami mau serahkan, kami mau memusatkan diri kita kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau yang bekerja secara maksimal, biar Roh-Mu berfungsi secara maksimal, biar Roh-Ku bisa bersatu dan memiliki persekutuan yang intim dengan Engkau Tuhan. Biar hidup kami bisa berdampak, biar tujuan yang kami mau, kehendak kami bisa selaras dengan tujuan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya di dalam tangan-Mu dan tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Saudaraku, kita jemaat SHF sangat menghargai orang-orang muda, karena ini gereja untuk orang muda. Dan orang muda adalah tempat orang yang terbuka pikirannya, terbuka kesempatan, dan lebih daripada itu, orang muda adalah orang yang punya masa depan, orang yang memiliki masa depan. Dan saudara, dari firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita punya roh, saudara, ya. Dan roh itu membutuhkan perawatan sebagaimana fisik kita. Dan itu sebabnya saya mengajak kita untuk, karena roh kitalah yang membuat kita bisa mengenali Tuhan. Roh kitalah yang bisa bersekutu dengan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan setiap kita masing-masing. Kita menyanyi pujian ini. Kata-kata pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kadang-kadang apa artinya? Artinya adalah izinkan bukan hanya sekedar bibir kita yang berkata-kata, tetapi izinkan roh-Mu. Karena seringkali roh kita lah yang kemudian kita tekan, kita dikte dengan keinginan fisik kita, keinginan perasaan kita. Tetapi izinkan roh yang telah dihembuskan di dalam diri kita untuk menyampaikan kerinduannya, berjumpa dengan Bapa. Kalau ada di antara engkau yang merasa kering hidupmu, kalau ada di antara engkau yang merasa seperti sedang jauh dari Tuhan, kalau ada di antara engkau yang merasa seperti engkau seperti mengisi hidupmu dengan perkara-perkara yang engkau rasa engkau begitu happy dengannya, tetapi begitu engkau selesai, tidak berapa lama engkau kosong lagi. Itu artinya ada sesuatu dengan rohmu yang sebenarnya hanya bisa diisi kalau engkau berjumpa dengan Tuhan. Dan saya mengajak kita nyanyi pujian ini untuk ku menyembah. Izinkan rohmu menyembah Tuhan, menghampiri Dia dengan segenap keberadaanmu pada pagi hari ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri, mari kita hampiri dan kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kau-lah segala
tidak merasa ada perlu, biarlah roh Tuhan Kau membangkitkan roh kami untuk kami punya rasa haus dan lapar kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Saudara-saudaraku, banyak orang yang memperhatikan kebutuhan fisik, kecantikan, makanan, kuliner, pakaian, fashion, semua fisik yang nanti juga menyentuh kepada kebutuhan jiwa, di mana jiwa merasa senang, jiwa merasa puas. Tetapi apabila kita tidak memperhatikan roh, di mana roh itu perlu untuk berjumpa dengan penciptanya, karena Tuhanlah yang menghembuskan nafas di dalam setiap kita, maka ada satu kekosongan, dan kekosongan itu hanya bisa dipenuhi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kalau ada di antara engkau yang merasa mungkin engkau punya orang-orang yang kau kasih rohnya keras, atau jiwanya sedang terluka, atau apapun juga, melalui pujian yang kita baru saja nyanyikan, saya mau berdoa supaya Tuhan menjamah rohmu, sehingga rohmu ada keinginan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk masuk mengundang Tuhan hadir di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, kalau fisik kami abaikan, maka dengan jelas akan nampak dampaknya. Tetapi ketika jiwa kami abaikan, kadang-kadang orang terlihat ada dampak-dampaknya. Tetapi ketika roh diabaikan, banyak orang yang tidak menyadarinya. Dan sebenarnya Tuhan, ketika roh kami abaikan, maka seringkali Tuhan, kami menjadi orang-orang yang kemudian tidak merasa perlu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang merasa bahwa sebenarnya bahkan Tuhan tidak ada, karena roh itu telah menjadi mati di dalam diri kami. Roh itu kemudian dimatikan. Dan ada berapa banyak orang yang rohnya memang seolah dimatikan, seolah telah mati suri, telah koma bertahun-tahun Tuhan, sehingga tidak ada rasa tentang kebutuhan tentang Tuhan. Tetapi kami Tuhan, kami yang sudah mengenal Engkau, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap kami. Untuk kami Tuhan juga membangkitkan Roh Kudus ada di dalam diri kami, supaya kami juga akan menularkan, akan menolong orang-orang di sekitar kami, untuk mereka menjadi manusia yang utuh. Bukan hanya fisiknya saja diperhatikan, jiwanya diperhatikan, tetapi roh mereka itu mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa kalau ada di antara kami pada pagi hari ini ya Tuhan, yang sedang berada dalam keadaan koma rohnya mati. Kami seperti sulit untuk menembus, untuk bicara tentang Tuhan, untuk menyadarkan bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau Kristus sudah mati juga untuk setiap kami. Kami berdoa supaya Tuhan jamah, biar roh Tuhan menjamah dan membangkitkan roh yang sudah mati ini untuk hidup kembali Tuhan. Terima kasih, kami suka berdoa supaya Tuhan Engkau menyembuhkan kami, Tuhan Engkau memulihkan kami, keberadaan setiap kami Tuhan. Demi nama Yesus kami juga berdoa untuk Saudari Michelle yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dia, apa yang dia gumuli, apa yang dia sedang doakan. Biarlah Tuhan dia juga menjumpai Engkau di dalam saat-saat pergumulannya. Dan biarlah Engkau pakai orang muda ini untuk hormat dan kemuliaan bagimu saja. Demi nama Yesus yang berdoa, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudaraku,
saya sampaikan juga pengumuman pada kesempatan pagi hari ini bahwa untuk Selasa depan akan ada juga pertemuan nanti, karena masing-masing KTB kami menjadwalkan ada pertemuan. Jadi Selasa ini juga ada pertemuan dan dengan KTB leader groups tertentu, di mana kami sedang merapatkan barisan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana buat gereja kita, dan kita mau in tune, satu gelombang dengan rencana Tuhan ya. Kalau seperti radio atau TV, Tuhan punya gelombang channel misalnya 106, kita buka channel yang lain, kita kan nggak dengar siaran Tuhan begitu. Nah, kita mau pasang gelombang yang sama untuk rencana Tuhan buat gereja kita. Amin, saudaraku, kita antusias, kita doakan untuk itu. Dan hari hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama. Saudara-saudara bergabung di dalam komunitas tumbuh bersama. Biarlah komunitas ini menjadi tempat kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Demikian juga saya mengundang saudara-saudara untuk memberikan korban persepuluhan dan misi kepada gereja Tuhan, sekalipun kita tidak ada ibadah onsite, ada ibadah online saja, tetapi ketika kita memberi oleh karena kerinduan, saudara-saudaraku, kerinduan bukan oleh karena ada hal-hal yang lain, tetapi karena kerinduan kita. Saya yakin sejauh itu pula iman kita itu sedang diuji. Dan berikan korban persembahan dengan scan QR code yang ada di bawah ini. Dan Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya berharap dan berdoa semua kita sehat, amin. Dan kita harapkan 2 minggu berikutnya, 3 minggu berikutnya paling tidak nanti ada onsite lagi ya saudara-saudara. Karena pandemik akan berubah menjadi endemik ya gitu ya. Amin, sehingga kita kemudian bisa tidak parno-parno begitu ya, ya puji Tuhan. Dan kita akan datang dan menyerahkan seluruh aktivitas kita sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya minta tolong untuk Devita bisa menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas ibadah kami ya Tuhan pada hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kiranya agar setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu ini ya Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman ya Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman ya Tuhan. Kiranya agar kami boleh semakin menjadi kuat ya Tuhan dalam Engkau dan semakin serupa dengan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan gereja kami ya Tuhan, tempat kami bertumbuh, gembala kami ya Tuhan dan keluarganya ya Tuhan, dan juga setiap pelayan dan jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu juga ya Tuhan, dan boleh semakin hari ya Tuhan semakin lebih dekat dan boleh menjadi serupa dengan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan rencana kami ya Tuhan yang mungkin akan sebentar lagi onsite. Kiranya Engkau semua akan berkati ya Tuhan segala prosesnya ya Tuhan. Kiranya Engkau semua akan menjadikan itu terjadi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan atas hari ini. Kiranya kami mau menyerahkan segala aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Bahkan diberkatilah perjalanan imanmu dan besarkan kapasitas imanmu untuk mempercayai Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Karena hanya dengan demikian engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika engkau mempercayai bahwa Dia sanggup bekerja di dalam segala perkara. Dan biarlah diberkati semua orang yang ada di sekitarmu, karena melalui kehidupanmu mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan dan serta kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus kepada kita semuanya, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput setiap kita semuanya. Haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan terima kasih yang sudah join bersama
bersama-sama dengan kita di ibadah pagi hari ini. Haleluya. God bless you all. Ya, terima kasih. Ya.